Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini, saya akan menayangkan salah satu pertandingan yang sangat sulit menghadapi tim yang lebih kuat, yaitu Sparkling FC. Di leg pertama babak perempat final Cup musim ini, di mana saat ini kita akan menghadapi lawan yang cukup kuat. So, buat teman-teman yang mungkin penasaran gimana cara saya menangani tim sebelum dan saat pertandingan berlangsung, yuk pastikan kalian simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan, kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya, agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Selain itu, buat teman-teman yang kebetulan lagi nyari jasa top up token, sponsor spesial premium, kartu bulanan, dan lain-lain, atau barangkali ada teman-teman yang ingin menggunakan jasa joki latmil, kelola tim, dan juga jasa nabung booster kondisi, kalian bisa menggunakan jasa saya atau jasa NN Top 11 Store. Dan buat teman-teman yang mungkin tertarik, kalian bisa hubungi saya langsung via WhatsApp dan nomornya sudah saya sematkan di deskripsi video ini. Oke guys, jadi hari ini kita akan menghadapi lawan yang cukup kuat di leg pertama babak perempat final Cup, di mana memang saat ini tim saya bermain cukup bagus meskipun di awal musim ini saya tidak mengeluarkan cukup banyak modal untuk memperkuat tim karena target saya di musim pertama dan di musim kedua, teman-teman mungkin tahu sendiri bahwa target saya yaitu nabung booster kondisi dan token sebanyak-banyaknya. Baru di musim ketiga atau keempat nanti kita mulai membangun dan membentuk tim kita dari awal guys. Tapi meskipun kita nggak punya target yang cukup jauh, karena kans kita meraih gelar juara Liga Cup maupun Liga Elite saat ini terbuka, jadi kita akan coba untuk eh, terus bersaing dan kita akan menghadapi lawan-lawan kuat semampunya ya guys ya, dan syukur-syukur kita bisa meraih gelar juara meskipun dengan skuad seadanya. Oke, jadi sebelum kita menghadapi lawan yang cukup kuat di babak eh, perempat final, hari ini jujur saya butuh gelandang bertahan. Jadi sebelum pertandingan berlangsung, saya mau coba ikut meramaikan penawaran Alexander Sirkovic, pemain asal Serbia yang usianya masih muda 23 tahun. Dia juga punya performa yang lumayan bagus. Jadi saya rasa mungkin pemain ini akan cocok bermain sebagai gelandang bertahan di tim saya guys, FC Butang 1945. Dan di sini sudah ada 5 penawar. Jadi kita akan coba untuk nimbrung. Nimbrung. Kita akan coba untuk ikut melakukan penawaran si Alexander Sirkovic ini guys. Dan di sini untuk penawaran tertingginya yaitu si Utim. Tapi kita coba salib dengan biaya 16 token plus 2 juta. Masih disalib. Si Utim ini kuat banget Pak modalnya Pak. Semoga kali ini kita dapat pemain incaran kita ya guys ya. Karena jujur kita butuh banget gelandang bertahan. Oke, kita lihat. Waktu masih menunjukkan 4 menitan lagi menghadapi Sparkly Kanger FC. Tapi karena tadi biaya penawarannya sudah lumayan tinggi, lebih baik nyerah aja guys. Lebih baik nyerah dulu ya guys ya. Soalnya token kita juga masih terbatas, ada 49 token doang. Jadi kalau misalkan kita pakai buat beli pemain lebih dari 20 token, ya sayang juga Pak. Oke, jadi sebelum pertandingan berlangsung, saya biasanya akan menganalisa sedikit letak kelebihan serta kelemahan tim lawan ada di mana dengan cara melihat statistik dan juga performa pemain yang dimiliki oleh tim lawan, guys. Performa, kemudian skill, statistik saya perhatikan di sini. Siapa pemain yang punya skill bagus dan siapa pemain yang punya skill biasa saja. Dan biasanya ketika ada pemain yang performanya jelek dan skillnya biasa saja, itu pertanda bahwa kita harus menyerang dari area tersebut. Dan kita cek satu persatu bahwa untuk pemain belakang dari si Sparkly ini ternyata memang bukan pemain didikan sendiri ya guys ya. Jadi masih pemain bawaan. Harusnya meskipun kualitas mereka sedikit lebih tinggi, kita harusnya masih bisa mengimbangi mereka di leg pertama. Ya, semoga saja karena untuk skill dan juga atributnya sendiri masih terlihat biasa saja. Oke. Nah, yang membuat kualitas mereka sedikit lebih tinggi yaitu karena
mereka memiliki pemain dengan tier langka ya guys ya. Ini membuat OVR mereka terlihat jauh lebih tinggi dan ini membuat pemain mereka memiliki peningkat atribut kunci sebesar plus 10. Sementara di sini saya masih belum mengklaim untuk jenjang pemain sendiri, masih belum saya tingkatkan karena rencananya untuk poin jenjang pemain sendiri bakal saya gunakan nanti ketika saya sudah mulai melatih pemain secara individu. Tapi ketika saat ini, meskipun ada pemain yang kelihatan potensial, tapi karena eh, pemain tersebut tidak saya latih secara individu, jadi saya nggak kasih untuk poin jenjang langka yang saya miliki. Jadi kita akan coba nabung booster kondisi terlebih dahulu sebanyak-banyaknya guys ya. Oke, jadi untuk sesi latihannya sendiri udah saya lakukan tadi buat teman-teman yang masih belum paham gimana cara melatih tim, kalian bisa cek videonya di channel saya guys. Dan untuk bonus ketajaman pemain juga sudah maksimal semua. Ini udah rata-rata maksimal sampai ke pemain cadangannya juga guys ya. Dan saya juga sudah memastikan bahwa kondisi pemain inti dan juga beberapa pemain cadangan punya kondisi dan moral yang mantap. Karena ini penting banget guys, agar tim kita bisa bermain bagus di pertandingan nanti, apalagi lawan yang bakal kita hadapi OVR-nya cukup tinggi. Oke. Ya, itu dia kesebelasan tim saya dan pertandingan akan berlangsung dalam waktu 1 menit lagi. Dan untuk menghadapi tim kuat kali ini, saya akan menggunakan formasi 4-1-2-3 freestyle atau sebenarnya ini adalah variasi dari formasi 4-3-3 bertahan ya guys ya. Kemudian untuk taktik di sini karena lawan kita berat, kita akan coba bertahan terlebih dahulu dengan gaya umpan perpaduan. Untuk passing style juga perpaduan, serangan balik kita aktifkan. Kemudian untuk pressing style juga low. Kemudian untuk tackling juga isi dan untuk zonal marking, untuk marking stylenya zonal maksud saya, dan untuk jebakan offset mati. Tapi perlu diingat untuk taktik, strategi maupun formasi bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di pertandingan nanti guys. Oke. Ini dia untuk penendang bola mati, kita akan coba. Oh, nggak bisa kalau kiper ya. Kita coba tempatkan pemain-pemain terbaik saya guys musim ini guys. Jabot Silva dia bakal jadi penendang sudut dan pertandingan pun akan segera berlangsung antara FC Buteng versus siapa tadi lupa lagi. Sparkly Kanger FC. Oke, lebih tepatnya Sparkly Kanger FC versus FC Buteng karena kali ini kita bermain di kandang lawan. Jadi misi kita kali ini minimal harus bisa menahan imbang mereka. Jadi di leg kedua nanti kita agak sedikit lebih tenang. Tapi kalau misalkan kita kalah di leg pertama, tentu hal ini bakal bikin tim kita sulit melaju ke babak berikutnya, guys. Oke, dan kick-off babak pertama akan segera dimulai. Di sini sang manajer dari Spark di Kang FC masih belum terlihat hadir di sisi lapangan. Tapi kalau misalkan mereka serius ingin meraih gelar juara, harusnya manajer dari Sparky hadir. Dan kali ini kita akan menghadapi formasi 4-2-1-3. Formasi yang cukup ofensif. Mungkin saya pikir manajer lawan sangat percaya diri untuk bisa mengalahkan tim saya FC Buteng, guys. Oh, kita lihat Sakti Aji. Pemain sangat luar biasa di laga kali ini. Ya, tandukan yang luar biasa. Oke, di menit ke-8 kita lihat serangan kembali dilakukan. Ada Zabot Silva kali ini. Staluhu cukup baik, tapi berhasil direbut menghasilkan serangan balik cepat. Ribeiro kembali pada Ratab, cukup tenang kali ini. Ratab umpan ke depan, siapa yang tuju? Lorius berhasil melewati penjagaan, bagus sekali. Lorius, tapi beruntung tembakan Lorius masih belum menemui sasaran. Skor untuk sementara masih 0-0 pemirsa. Oke, tadi kita perhatikan bahwa dari segi skill maupun atribut pemain bertahan lawan memiliki atribut yang biasa saja, jadi harusnya kita nggak terlalu khawatir dengan lini pertahanan mereka. Dan yang kita khawatirkan tentu lini serang dari Sparkly King FC yang kedua penyerang mereka memiliki jenjang langka atau tier langka. Jadi kita harus tetap hati-hati dan kita lihat Sakti Aji meskipun posisinya striker, dia tetap berusaha untuk membantu pertahanan sebisa mungkin. Oke.
Lemparan ke dalam kali ini, Ratab, Lorius, Krejcik. Cukup baik. Oh, jelas sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh pemain dari FC Buteng. Kartu kuning diberikan untuk Mang Amin. Mang Amin. Rudolf ancang-ancang, tembak saja dan terlalu lemah. Bola masih bisa diamankan oleh Puspo. Oke, waktunya kita menyerang dengan gaya tekanan tinggi dan gaya tackle normal. Kemudian untuk serangan balik kita nonaktifkan. Untuk passing style maksud saya. Untuk passing style kita coba gunakan long atau umpan panjang. Kartu kuning untuk Krejcik. Satu kesempatan dari situasi bola mati akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik. Sakti Aji ancang-ancang. Aduh, sama lagi. Oke, untuk ball possession kita kalah 5-4 banding 4-6 ya guys ya. Dan bahkan kita cuma bisa melakukan satu kali shoot on target guys. Lestaluhu dan gol tercipta luar biasa. Dua kesempatan langsung bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Lestaluhu pemirsa. Lewat tembakan keras dari dalam kotak penalti, Lestaluhu mampu mencetak gol ke gawang Sparky Kanger FC dan membawa FC Buteng unggul 1-0 atas tuan rumah pemirsa. Kali ini ada Graham Bowes, umpan yang sangat baik, Ratab, tapi beruntung tembakan Ratab masih melenceng di sisi sebelah kiri penjaga gawang FC Buteng. Oke, kita masih punya kesempatan untuk bisa mempertahankan kedudukan, tapi waktu masih cukup panjang pemirsa. The Matchnik, Dam kali ini. Umpan melebar ke kiri, Jabot Silva. Umpan crossing, Lestaluhu, tapi masih bisa diamankan dengan sangat baik. Yang kawan udara yang luar biasa dari penjaga gawang Sparky Kanger FC. Skor untuk sebentar masih belum berubah, 1-0 untuk keunggulan tim tamu FC Buteng 1945. Kali ini Sparky Kanger FC mencoba membangun serangan dari belakang, ada Harvey. Pada Rudolf cukup baik. Graham Bowes kali ini. Oh, umpan yang luar biasa tapi masih bisa diblok dengan sangat baik oleh pemain tengah dari FC Buteng 1945. Paruh waktu FC Buteng yang secara kualitas tidak terlalu diunggulkan, ternyata kita mampu mencetak gol lebih dulu di babak pertama. Dan target kita kali ini yaitu bermain bagus. Tapi mungkin kita akan coba untuk fokus menyerang dari area tengah dengan gaya umpan panjang. Untuk pressing style kita ubah atau enggak ya? Mungkin kita coba pakai gaya tekanan rendah dulu. Takutnya mengantisipasi agar pemain kita nggak kelelahan guys. Nanti kita coba atur lagi untuk taktiknya kayak gimana. Tadi di babak pertama kita sempat pakai gaya tekanan rendah ya guys ya. Kemudian di menit ke-20 kita coba ubah untuk gaya tekanannya dari rendah ke tinggi. Dan kita lihat serangan balik dilakukan oleh Ratab kali ini. Cukup tenang, Ratab menggiring bola. Oh, sangat kuat. Tapi ada Highmore, sang kapten, berhasil memotong bola. Umpan terobosan dari Sparky Kanger FC pemirsa. Oke, menit 56, skor masih 1-0. Kita harus bisa mempertahankan kedudukan. Meskipun sulit, kita harus tetap bisa menghadapi tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh Sparky Kanger FC. Skor masih belum berubah, 1-0 untuk keunggulan tim tamu pemirsa FC Buteng. Kali ini ada Misnik, lebar ke kanan, Ratab di sana, berbahaya, umpan Rabona, Ribeiro, tapi tepat di pelukan penjaga gawang FC Buteng 1945. Menit 60, kita lihat penjaga gawang FC Buteng bermain sangat baik di bawah mister gawang kita. Stafford, Rudolf kali ini dari Stapes. Sisi sebelah kiri berhasil diblok dengan sangat baik. Oke, waktunya kita coba pakai gaya tekanan tinggi lagi dan untuk tackling tetap normal. Kemudian untuk taktik mental tim juga menyerang ya guys ya. Lestaluhu kali ini, Martinez balik pada Lestaluhu, pendek kepada Dam, kanan Martinez, gol. Sakti Aji, dan sayang sekali Sakti Aji masih belum bisa memaksimalkan peluang dari bola ribuan pemirsa. Skor untuk sementara masih belum berubah, 1-0 untuk keunggulan FC Buteng sebagai tim tamu. Kita lihat ada Graham Bowes, Seipert, Ratab kali ini berhasil diblok tapi sayang sekali tidak menghasilkan serangan balik cepat. Oke, dan sekarang manajer dari Sparky Kanger FC sudah terlihat hadir di sisi lapangan.
Itu berarti pertandingan akan berlangsung lebih sengit lagi di akhir babak kedua ini pemirsa. Saya rasa manajer Spartik Kang Repsi memang lagi sibuk kerja atau mungkin baru bangun tidur, saya nggak tahu pasti. Tapi intinya mereka coba hadir di isi lapangan. Jabot Silva nyaris saja. Bahkan Jabot Silva masuk ke gawang FC Buteng, tapi beruntung tembakannya masih melenceng dari sasaran. Oke, kita coba serang dari sisi sebelah kiri di mana ada pemain lawan ya, terutama pemain yang baru dimasukkan kualitasnya sangat rendah. Harusnya kita bisa memanfaatkan peluang tersebut untuk mencetak gol. Lihat Sakti Aji, Matchnik, kasih Matchnik, kasih Matchnik, kasih. Ya ampun, kadal, kadal. Harusnya diumpan, kocak, kenapa digiring sendiri sih? Oke, Sarik masuk menggantikan Grombovic. Umpan pendek pada Stapes. Oke, kita coba tarik keluar si Sakti Aji. Ya, kenapa problem sih? Kadal, kadal. Semoga enggak. Oke, bagus. Aman, aman, aman. Tadi udah panik sih. Saya pikir bakal kebobolan di menit-menit akhir pertandingan, guys. Menit 88. Ayolah, semoga menang. Oke, dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. FC Buteng berhasil mengalahkan tuan rumah Spartik Kangar FC dengan skor tipis 1-0 di leg pertama babak perempat final Cup. Oh, jadi itu dia pertandingan yang sangat menarik. Ya, di sini jika kita perhatikan memang dari segi OVR keseluruhan Spartik Kangar FC memang punya OVR yang lebih tinggi, 80,6 versus 69,9. Kemudian di sini saya tidak melakukan pergantian sama sekali karena tadi agak telat. Saya terlalu fokus ke pertandingan. Jadi ya udahlah. Oke, di sini untuk man of the match pertandingan sendiri itu yaitu jatuh pada Pusco, sang penjaga gawang yang luar biasa bermain di bawah mistar gawang FC Buteng pemirsa. Dia bermain sangat bagus sejauh ini. Oke, dan ya itu dia Sparky Kangoro FC. Oh, Kangoro asal Australia harusnya. Oke, kita lihat gol Simatawayang dari Lestaluhu yang dicetak di menit ke-30. Kita perhatikan. Wahu, dia memberikan umpan pada Bozlak, kemudian dikasih ke Sidam. Nah, Sidam langsung ngasih umpan jauh ke depan nih, Lestaluhu ya, sebagai gelandang box to box. Dia berhasil mencetak gol lebih dulu dan menutup kemenangan FC Buteng dengan skor tipis 1-0. Ya, tembakan yang sangat-sangat keras hingga tidak mampu diamankan oleh penjaga gawang dari Sparky Kangar FC. Oke guys, jadi apa ya? Mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini ya guys ya. Bingung juga. Sebenarnya saya grogi banget pak. Dan kemenangan ini membawa FC Buteng satu kakinya melangkah ke depan. Tapi ya lawan punya OVR yang cukup kuat. Jadi di leg kedua kita harus tetap hati-hati. Dan saya harus hadir mendampingi tim saya di sisi lapangan. Kalau misalkan saya nggak hadir, berat. Karena lawan bisa jadi mengalahkan tim kita guys. Seperti di akun saya yang pertama, saya jarang banget hadir mendampingi tim saya, tapi ya hasilnya kurang memuaskan. Jadi yang paling penting kehadiran sang manajer. Oke, dan mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Kalau dirasa ada pembahasan yang menurut kalian bermanfaat, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara klik tombol like. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan saya ingetin juga buat teman-teman yang mau top up Lola Team maupun Joki Latmil, kalian bisa hubungi saya langsung via WhatsApp dan nomornya udah saya sematkan di deskripsi video ini. Tapi mohon maaf kalau misalkan nanti agak slow respon. Soalnya semua dikerjakan oleh saya sendiri, guys. Belum ada rekan gitu. Ya, dan saya ucapkan terima kasih juga untuk membership Antv Eleven. Makasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum, salam olahraga, salam Top Eleven Indonesia.